Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andalisa Faikiha dengan NIM H07122110 dan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi transformasi digital di bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebelum masa transformasi digital, konsep dan sistematika transformasi digital, manfaat dan tantangan, indikator pengukuran, pendidikan setelah masa transformasi digital, dan lokasi sekolah yang akan kita pilih. Sejarah pendidikan sebelum masa transformasi mencakup beragam metode pengajaran, kurikulum, dan sistem pendidikan yang telah mempengaruhi perkembangan pendidikan saat ini. Sebelum terjadi transformasi digital, pendidikan umumnya didasarkan pada metode pengajaran konvensional yang melibatkan penggunaan buku teks, papan tulis, dan interaksi langsung antara guru dan murid di dalam kelas. Di sini ada 4 hal yang saya tandai tentang bidang pendidikan sebelum masa transformasi. Yang pertama yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran yang umum digunakan sebelum era digital, contohnya seperti ceramah, diskusi kelompok, dan praktik langsung di laboratorium atau lapangan. Yang kedua itu adalah akses sumber belajar. Jadi sebelum transformasi digital, akses terhadap sumber belajar itu terbatas pada perpustakaan, buku teks, dan materi cetak lainnya. Terus yang ketiga itu ada kurikulum. Kurikulum pendidikan sebelum transformasi digital cenderung lebih terpusat pada pembelajaran akademis yang mengutamakan penguasaan teori dan pengetahuan secara umum. Dan yang terakhir adalah konklusi. Jadi pendidikan sebelum masa transformasi itu mencerminkan sebuah era di mana akses terhadap informasi dan metode pembelajaran masih terbatas sekali oleh teknologi konvensional. Nah, semenjak masuknya teknologi dalam dunia pendidikan, banyak perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, dulu guru itu mengajar dengan papan tulis, sekarang guru memakai proyektor. Sekarang itu sudah jarang guru yang mengajar dengan menggunakan papan tulis, akan tetapi eksistensi papan tulis sebagai alat pembelajaran masih terjaga sampai sekarang. Kini berkat perkembangan teknologi pendidikan, sudah banyak pula guru yang lebih menggunakan proyektor untuk menayangkan materi pembelajaran dibandingkan menulisnya di papan tulis. Terus yang kedua yaitu dulu memakai buku teks dan sekarang memakai e-book. Jadi buku teks masih dipakai sih sampai sekarang, akan tetapi kepraktisan buku teks tersebut terkalahkan dengan hadirnya e-book. E-book dibilang lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana dan juga tidak berat. Siswa dengan gratis dapat mendownload e-book tersebut dan bisa disimpan di laptop atau di dalam smartphone. Sehingga dengan mudah siswa dapat membawa berbagai buku pelajaran berbentuk e-book kemana-mana tanpa merasa berat, tanpa merasa ada beban di punggungnya. Terus yang ketiga, dulu tugas dikumpulkan secara langsung kepada guru. Saat ini pengumpulan tugas bisa juga melalui email dan platform lainnya seperti Google Form. Dulu, penggunaan email hanya digunakan media komunikasi saja untuk surat menyurat, tetapi sekarang tidak jarang guru menugaskan siswa untuk mengirimkan tugasnya melalui media pesan elektronik atau lebih dikenal dengan istilah email maupun Google Form. Yang keempat itu, bahan belajar tidak hanya ada di perpustakaan, tetapi juga bisa diakses melalui internet. Jadi sekarang, tanpa disadari, banyak orang yang mencari informasi di internet, jadi kayak orang itu sudah kurang yang mencari informasi itu di perpustakaan, pasti nyarinya di internet karena lebih praktis, bisa di mana aja dan kapan saja. Yang terakhir yaitu perbedaan juga terdapat pada pelaksanaan ujian nasional. Jadi kini ujian nasional itu tidak dilakukan secara manual, melainkan ujian nasional sudah dilakukan menggunakan komputer. Lanjut ke konsep dan sistematika transformasi digital. Transformasi digital dalam pendidikan adalah sebuah proses yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek pendidikan, termasuk pengajaran, pembelajaran, dan pengelolaan sekolah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuatnya mudah diakses oleh semua orang. Nah, di sini ada beberapa elemen kunci dari transformasi digital dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu teknologi digital. Penggunaan teknologi digital seperti pembelajaran online, platform pembelajaran adaptif, dan teknologi pendidikan lainnya untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kedua, perubahan budaya, yaitu menciptakan budaya belajar yang terbuka terhadap inovasi dan penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, proses yang dioptimalkan. Jadi, ini itu dirancang ulang proses pendidikan untuk memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu strategi digital, yaitu kayak dia mengembangkan strategi yang jelas untuk mengarahkan transformasi digital dalam pendidikan dan memastikan hal tersebut selaras dengan tujuan pendidikan itu sendiri.
Nah, selanjutnya itu adalah sistematika umum dalam transformasi digital pendidikan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan perencanaan. Yang kedua itu ada infrastruktur TIK. Yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat itu pengembangan kurikulum digital. Yang kelima itu pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik. Yang keenam itu evaluasi dan pemantauan. Yang ketujuh itu kolaborasi dan kemitraan. Yang kedelapan itu pengolahan data dan privacy. Dan yang kesembilan itu aksesibilitas dan inklusi. Dan yang terakhir yaitu kontinuitas pembelajaran yang fleksibel. Oke, lanjut. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan yang akan dihadapi dalam transformasi digital bidang pendidikan. Jadi yang pertama itu, transformasi digital dalam pendidikan dapat memberikan banyak manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan akses ke pendidikan. Yang terakhir itu adalah meningkatkan efisiensi. Namun ada juga nih tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama itu biaya, karena teknologi itu lumayan mahal, dan yang kedua itu keterampilan, karena tidak semua orang mahir dalam menggunakan teknologi, dan yang terakhir itu merupakan perubahan budaya. Jadi ya, terjadinya perubahan budaya akan membuat sedikit culture shock. Oke, sekarang kita lanjut di indikator pengukuran transformasi digital di dunia pendidikan. Yang pertama itu ada Indeks Digitalisasi Pendidikan atau IDP. Jadi IDP ini merupakan sekumpulan alat dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kematangan digital dan kemajuan transformasi digital dalam sistem pendidikan. Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan teknologi digital dalam pendidikan. Aspek-aspek tersebut antara lain yang pertama itu ada infrastruktur, yaitu dia menilai akses dan kualitas infrastruktur digital seperti konektivitas internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan oleh siswa, guru, dan institusi pendidikan. Nah, terus yang ketiga yaitu penggunaan teknologi, yaitu mengukur sejauh mana teknologi digital digunakan dalam proses belajar mengajar, baik dalam hal metode pembelajaran, alat bantu belajar, maupun administrasi pendidikan. Yang kedua itu ketiga itu keterampilan digital, yaitu menilai tingkat keterampilan digital siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif dan efisien. Yang keempat ada konten digital, yaitu menilai ketersediaan dan kualitas konten digital yang digunakan dalam pendidikan seperti e-book, video, pembelajaran, dan sumber daya digital lainnya. Yang selanjutnya, kebijakan dan regulasi, yaitu melihat sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung digitalisasi pendidikan, termasuk regulasi yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi dan keterlibatan, yaitu menilai partisipasi siswa, guru, dan orang tua dalam penggunaan teknologi digital untuk pendidikan. Yang kedua yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, yang merupakan serangkaian tujuan global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait dan terintegrasi. Di sini saya hanya akan membahas 3 dari tujuan SDGs. Yang pertama yaitu meningkatkan akses dan inklusivitas, yaitu memberikan akses yang setara dan inklusif ke pendidikan bagi semua, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, dan kelompok lain yang mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu memastikan kualitas pendidikan. Jadi dia ini meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta pelatihan teknikal dan kejuruan, sehingga menghasilkan hasil belajar yang relevan dan efektif. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan, yaitu menghilangkan kesenjangan gender dan memastikan kesetaraan akses untuk anak perempuan maupun anak laki-laki di semua tingkatan pendidikan. Selanjutnya itu target SDGs. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 dari sekian banyak target dari SDGs. Jadi yang pertama yaitu menjamin bahwa pada tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, inklusif, dan berkualitas, serta mengarah ke hasil belajar yang relevan dan efektif. Yang kedua yaitu menjamin pada tahun 2030 semua anak memiliki akses ke pengembangan, perawatan, dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas sehingga siap memasuki pendidikan dasar. Dan yang ketiga yaitu menjamin bahwa pada tahun 2030 semua perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara ke pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pendidikan teknikal dan kejuruan.
Nah, oke lanjut. Jadi kita lanjut ke infrastruktur dan akses. Jadi infrastruktur dan akses yang digunakan dalam IDP itu yang pertama yaitu akses internet dan perangkat digital di sekolah dan rumah. Yang kedua itu ketersediaan infrastruktur digital di sekolah, misalnya lab komputer, jaringan, wifi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu kapasitas dan pelatihan guru dalam menggunakan teknologi digital. Nah, untuk SDGs sendiri, yaitu membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak, serta menyediakan lingkungan belajar yang efektif bagi semua. Yang kedua itu meningkatkan akses secara signifikan terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mendorong penerapan teknologi komunikasi dan informasi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di negara-negara yang berkembang. Nah, lanjut. Jadi kalau untuk di proses pembelajaran sendiri, IDP itu penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, misalnya seperti pembelajaran online, blended learning, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kualitas dan aksesibilitas konten pembelajaran digital. Dan yang ketiga yaitu pengembangan profesional guru dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, untuk SDGs sendiri, dia itu yang pertama meningkatkan secara substansi jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Yang kedua itu menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama pada semua jenjang pendidikan dan pelatihan kejuruan berkualitas tinggi bagi perempuan dan laki-laki. Nah, kalau untuk budaya dan kepemimpinannya sendiri, IDP itu budaya sekolah yang mendukung penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang kedua, kepemimpinan yang visioner dan komitmen terhadap transformasi digital. Dan yang ketiga, kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal, misalnya industri, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalau SDGs sendiri itu, dia meningkatkan secara substansial jumlah beasiswa yang tersedia bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang paling tidak berkembang, untuk belajar di negara-negara yang berkembang lainnya, negara maju, dan kawasan yang sedang berkembang. Nah, yang kedua itu mendorong kemitraan multi pemangku kepentingan yang efektif dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan pada semua tingkatan. Nah, untuk dampak dan keberhasilan sendiri untuk IDP itu yang pertama peningkatan hasil belajar siswa, yang kedua pengembangan keterampilan abad ke-21 misalnya critical thinking, problem solving, dan communication, dan yang ketiga adalah kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Kalau untuk SDGs sendiri, yang pertama yaitu menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang adil dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Nah, untuk yang kedua itu menjamin bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya, perdamaian dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Lanjut, hubungan SDGs dengan pendidikan. SDGs memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan. SDGs bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dalam konteks pendidikan, SDGs berfokus pada 4 tujuan, yaitu berfokus pada tujuan yang keempat, tapi tidak sempat saya jelaskan, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Implementasi SDGs dalam pendidikan melibatkan upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan, serta memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. Oke, kita lanjut di pendidikan setelah masa transformasi digital. Jadi, pendidikan setelah masa transformasi digital mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek. Hal ini meliputi yang pertama, transformasi dalam metode pengajaran yang lebih interaktif dan terintegrasi dengan teknologi. Yang kedua, penggunaan platform pembelajaran daring. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum agar relevan dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Nah, untuk poin metode pengajaran yang beragam, jadi sebelumnya pengajaran itu lebih terpusat pada ceramah dan diskusi kelas. Namun sekarang dengan adanya teknologi seperti proyektor dan papan tulis interaktif, pendekatan pengajaran telah menjadi lebih beragam. Nah, yang kedua itu yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Dengan pemanfaatan teknologi ini, pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada di poin pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Jadi, di sini siswa dapat bekerja dalam tim secara daring menggunakan alat-alat kolaboratif seperti Google Docs atau platform proyek daring untuk menyelesaikan tugas-tugas yang relevan dengan dunia nyata. Nah, yang keempat itu di poin penggunaan platform pembelajaran daring. Jadi, seperti
seperti pengguna platform online meeting seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Dan yang terakhir yaitu di poin penyesuaian kurikulum. Integrasi mata pelajaran yang menekankan keterampilan digital dan pemikiran kritis menjadi bagian integral dari pembaharuan kurikulum ini. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan didorong oleh teknologi. Nah, transformasi digital sendiri ini tentunya pasti punya dampak, mau dia dampak positif ataupun negatif. Nah, untuk dampak positif sendiri, ada 3 contoh dampak positif di sini yang saya ambil. Yang pertama itu aksesibilitas, yang kedua fleksibilitas, dan yang ketiga kolaborasi global. Dan untuk dampak negatifnya itu ya, yang pertama itu terjadinya kesenjangan akses, yang kedua menjadi kecanduan teknologi, dan yang terakhir itu membuat kurangnya interaksi sosial karena lebih sering berinteraksi di dunia maya. Nah, di sini kami mengambil lokasi yang menurut kami masih kurang dalam bidang transformasi digitalnya. Nah, di sini kami mengambil contoh salah satu sekolah yang ada di Desa Lembang Awan, Kecamatan Awan Rantai Karua, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu SMP Negeri 2 Awan Rantai Karua Satap. SMP Negeri 2 Awan Rantai Karua Satap ini merupakan sebuah SMP yang tentunya berada di daerah pegunungan. Mengapa kita memilih lokasi ini? Karena mereka pasti mengalami kesenjangan akses pendidikan. Nah, wilayah pegunungan seringkali mengalami kesulitan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya transformasi digital, dengan kita tingkatkan transformasi digitalnya, SMP Negeri 2 Awan Rantai Karua Satap dapat mengatasi tantangan ini dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Terus yang kedua, potensi pembangunan. Meskipun terletak di daerah pegunungan dengan akses internet yang terbatas, SMP Negeri 2 Awan Rantai Karua Satap memiliki potensi untuk berkembang melalui adopsi teknologi. Dengan ditingkatkannya transformasi digital di sana, dapat membuka peluang baru untuk inovasi pembelajaran dan pengembangan kualitas pendidikan. Terus yang ketiga itu dampak positif bagi masyarakat. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dari SMP Negeri 2 Awan Rantai Karua Satap, masyarakat setempat dapat merasakan dampak positif dalam peningkatan hidup, peluang pekerjaan, dan pengembangan ekonomi. Nah, adapun beberapa inovasi digital yang dapat diterapkan di SMP Negeri 2 Awan Rantai Karua Satap itu yang pertama adalah menyediakan perpustakaan digital. Inovasi ini memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai jenis buku dan sumber belajar yang sulit ditemukan di perpustakaan fisik. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan buku-buku digital yang relevan dalam berbagai subjek dan tingkatan. Yang kedua adalah pelatihan guru tentang teknologi. Penting bagi guru-guru di SMP Negeri 2 Awan Rantai Karua Satap untuk diberi pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pelatihan ini dapat mencakup cara menggunakan perangkat lunak pembelajaran, manajemen ruang kelas virtual, dan integrasi teknologi dalam rencana pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi tanpa akses internet. Mengingat keterbatasan akses internet di daerah pegunungan, penting untuk mencari solusi yang tidak memerlukan koneksi internet yang stabil. Misalnya penggunaan perangkat lunak pembelajaran offline yang dapat diunduh di sekolah atau di tempat umum yang memiliki akses internet seperti kantor desa. Dari sini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa transformasi digital dalam pendidikan menjadi solusi yang penting dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Dengan adopsi teknologi pendidikan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, perlu diingat bahwa transformasi digital juga membawa tantangan seperti kesenjangan akses dan risiko kecanduan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan, investasi dalam infrastruktur digital, dan pengembangan keterampilan digital menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat dari transformasi digital ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.